Halo mahasiswa, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai aturan inferensi pada logika proposisi. Kali ini kita akan membahas aturan-aturan lain yang belum kita pelajari di video sebelumnya. Aturan yang kelima adalah penambahan atau addition. Saya punya premis P, kesimpulannya adalah P or Q. Kita langsung lihat contoh. Misalkan di sini ada P, Ani meminum teh, kemudian Q, Ani meminum kopi. Di sini premis yang pertama, Ani meminum teh. Kesimpulannya, Ani meminum teh atau Ani meminum kopi, berdasarkan aturan addition. Aturan yang keenam adalah simplifikasi. Oke, misalnya di sini saya punya premis P dan Q, kita bisa menarik kesimpulannya adalah P. Kalau kita lihat dari tautologi yang berkaitan, ada dua ya. Jadi kita juga bisa menarik kesimpulannya adalah Q. Oke, kita ke contoh. Misalnya di sini P, Ani belajar di Fasilkom. Kemudian Q, Ani meminum kopi. Misalnya di sini premisnya adalah Ani belajar di Fasilkom dan meminum kopi. Maka kesimpulannya adalah Ani belajar di Fasilkom. Aturan yang ketujuh ini adalah konjungsi. Jadi misalnya saya punya dua buah premis, P dan Q, maka kesimpulannya ini adalah P dan Q. Contohnya, P-nya adalah Ani belajar di Fasilkom, kemudian Q-nya adalah Ani meminum kopi. Jadi nanti kesimpulannya adalah Ani belajar di Fasilkom dan meminum kopi. Aturan yang kedelapan adalah resolusi. Misalnya kita punya dua buah premis, P atau Q, kemudian ada negasi P atau R, maka kesimpulannya adalah Q atau R. Kita lihat contoh. P-nya adalah Ani meminum teh, Q-nya adalah Ani meminum kopi, R-nya adalah Ani meminum susu. Maka ini premisnya Ani meminum teh atau Ani meminum kopi. Yang premis yang kedua, Ani tidak meminum teh atau Ani meminum susu. Maka kita bisa tarik kesimpulan Ani meminum kopi atau Ani meminum susu. Sebagai latihan, kita akan membangun argumen yang valid dari aturan-aturan inferensi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita diberikan pernyataan-pernyataan seperti berikut. Kita diminta untuk memeriksa apakah dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kita akan tiba di rumah pada malam hari. Sebagai latihan, silakan pause video ini terlebih dahulu sebelum nantinya kita akan bahas. Nah, bagaimana? Sudah dikerjakan? Sekarang kita akan bahas satu persatu. Langkah yang pertama adalah kita perlu mengubah kumpulan premis ke dalam argumen form. Kita punya variabel PQRST, masing-masing mewakili kalimat P hari ini cerah, Q hari ini lebih dingin dari kemarin, R kita akan pergi ke pantai, S kita akan pergi ke gunung, T kita akan tiba di rumah pada malam hari. Nah, kita lanjutkan mentranslasikan logika proposisi. Hari ini tidak cerah dan lebih dingin dari kemarin, negasi P dan Q. Kita akan pergi ke pantai hanya bila hari ini sedang cerah. R implies P, kemudian jika kita tidak pergi ke pantai, maka kita akan pergi ke gunung, negasi R implies S, jika kita pergi ke gunung, maka kita akan tiba di rumah pada malam hari, S implies T. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa premis di slide sebelumnya dapat mengimplikasikan kesimpulan T. Langkah yang pertama, kita punya premis negasi P dan Q. Langkah yang kedua, kita bisa melakukan simplifikasi dari step 1.
menghasilkan negasi P. Selanjutnya kita punya premis R implies P, dan kita lakukan modus tollens dari langkah yang kedua dan langkah yang ketiga menghasilkan negasi R. Selanjutnya kita punya premis negasi R implies S, kemudian langkah yang keempat dan kelima ini kita lakukan modus ponens menghasilkan S. Selanjutnya kita punya premis S implies T, dan di langkah yang terakhir kita lakukan modus ponens pada step ke-6 dan ke-7 akan menghasilkan T. Maka dari itu kesimpulannya adalah kita akan tiba di rumah pada malam hari. Selanjutnya di sini akan dibahas mengenai kekeliruan atau fallacy yang mungkin terjadi ketika kita mengambil sebuah kesimpulan. Contohnya di sini terdapat sebuah argumen, kita akan tentukan apakah argumen berikut valid atau tidak. Premis yang pertama, jika Anda rajin belajar, maka Anda mendapat nilai A. Premis yang kedua, Anda tidak rajin belajar. Apakah kesimpulannya menjadi Anda tidak mendapat nilai A? Kita misalkan di sini Anda rajin belajar dengan variabel P, kemudian Anda mendapat nilai A dengan variabel Q. Nah, ternyata P implies Q dan negasi P implies Q ini bukan merupakan tautologi. Oleh karena itu, argumen di atas tidak valid. Nah, yang seperti ini, kekeliruan yang di atas tadi contoh ini adalah kekeliruan dalam menyangkal hipotesis. Selanjutnya ada kekeliruan yang jenisnya berbeda dari kekeliruan yang sebelumnya kita bahas. Contohnya di sini terdapat premis, jika Anda rajin belajar, maka Anda mendapat nilai A. Premis yang kedua, Anda mendapat nilai A, kesimpulannya Anda rajin belajar. Kita misalkan lagi ada P, Anda rajin belajar, Q, Anda mendapatkan nilai A. Kemudian ternyata P implies Q dan Q implies P bukan merupakan tautologi. Nah, kalau seperti ini, argumen di atas menjadi tidak valid. Kekeliruan atau fallacy yang seperti ini, yang kita contohkan baru saja, dinamakan kekeliruan dalam pembenaran akibat. Oke, kita sudah belajar apa aja di video ini? Kita sudah belajar mengenai aturan inferensi pada logika proposisi, yaitu addition, simplifikasi, konjungsi, dan resolusi. Kita juga sudah mengenal yang namanya fallacy atau kekeliruan. Di topik yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai aturan inferensi pada logika predikat. Sampai jumpa!